Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdul Aziz bin Muhsin bin Saleh bin Jandan, wal Habib Saleh bin Muhsin bin Jandan, wal guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Saleh bin Muhsin bin Jandan, dan para habaib yang lainnya yang enggak saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama berzikir dan bersalawat kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Rajab, bulan yang agung, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Allah mengatakan bahwasanya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Di antara yang 12 terdapat 4 yang merupakan bulan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa keempat bulan tersebut? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keempat bulan tersebut adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Keempat bulan ini merupakan bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dianjurkan di bulan-bulan semacam ini kita untuk melakukan amal yang saleh, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus di bulan suci Rajab ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab yang udah berlalu kurang lebih 10 atau 11 harinya, sepertiganya udah berlalu, tinggal 2/3 lagi. Lepas itu bakal masuk bulan Sya'ban, dan sebentar lagi bulan Ramadan bakal masuk. Mudah-mudahan Allah kasih bakal kita panjang umur, bisa dapetin bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau udah masuk bulan Rajab, beliau sibuk ibadah sama Allah. Beliau makin giat, makin sungguh-sungguh di dalam mengibadati Allah, yang mana itu semua adalah persiapan beliau untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita teladani, inilah yang harus kita contoh. Bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Rajab ini, beliau menganjurkan kepada kita untuk banyak beristighfar kepada Allah. Beliau menganjurkan kepada kita di bulan suci Rajab ini untuk banyak berpuasa, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bulan suci Rajab adalah bulan salat 5 waktu, diturunkan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan daripada bulan suci Rajab, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Cuman ini malam saya ingin membahas sedikit tentang kewajiban salat 5 waktu. Perkara 5 waktu merupakan perkara besar, bukan perkara yang sepele, hadirin wal hadirat. Kenapa saya katakan demikian? Sebab apabila kita melihat, menelaah tentang syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalamnya kewajiban, larangan, perintah-perintah Allah dan lain sebagainya, kita dapati semua itu diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ini agama, ini syariat dari Allah melalui perantara, yaitu perantara malaikat Jibril alaihi salam.
Namun satu-satunya perkara di dalam agama yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerimanya secara langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril, hingga beliau dipanggil langsung oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, dan terjadilah perjalanan yang panjang pada malam 27 Rajab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian naik ke langit yang pertama hingga ke langit yang ketujuh, hingga Sidratil Muntaha, hingga beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima suatu perintah yang besar, yaitu perintah sholat 5 waktu. Karena itu perkara 5 waktu bukan perkara sepele, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seorang majikan punya pegawai banyak, kadang itu perintah yang diperintahkan melalui sekretarisnya. Tapi ada beberapa perkara si pegawai langsung dipanggil sama atasan. Berduaan aja sama atasan, bicara langsung dengan atasannya. Artinya itu perkara-perkara besar, bukan perkara yang biasa. Inilah sholat 5 waktu. Nabi besar Muhammad dipanggil oleh Allah secara langsung untuk menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah kita menyepelekan perkara sholat 5 waktu. Saking agungnya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perkara sholat 5 waktu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita sekalian wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Termaksud ini anak-anak kecil. Mereka anak-anak yang belum baligh, belum wajib melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Namun perkara sholat 5 waktu lain sendiri. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis salati fis saba' wadribuhum ala tarkiha fil 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan salat 5 waktu ketika usia mereka 7 tahun. Ketika masuk waktu salat, hadirin wal hadirat, kita mendengar suara azan, panggilan salat, masuk waktu salat, kita wajib melaksanakan salat 5 waktu. Namun di atas itu semua, kita juga punya kewajiban yang sama. Apa kewajiban tersebut? Kewajiban memerintahkan anak-anak kita yang telah mencapai usia 7 tahun untuk melaksanakan salat. Kita wajib melaksanakan salat, dan kita pun wajib memerintahkan anak-anak kita melaksanakan salat. Setiap kali masuk waktu, kita wajib melaksanakan sholat, dan kita wajib memerintahkan anak-anak kita melaksanakan sholat. Sehingga ulama mengatakan, apabila kita tidak memerintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat sedangkan usia mereka 7 tahun, kita menanggung dosanya, kata ulama. Wajib kita perintahkan. Terus ditambahkan lagi oleh Muhammad SAW, wadribuhum ala tarkiha fil 'ashr. Beliau mengatakan, pukul anak kalian apabila mereka berani meninggalkan sholat ketika usia mereka 10 tahun. Nabi perintahkan kepada orang tua untuk mukul anaknya kalau anaknya berani ninggalin sholat usia 10 tahun. Ini perintah Rasulullah. Habib kesian, Beb. Ini masih bocah, masih anak-anak kok dipukul. Siapa yang lebih mengenal kasih sayang daripada Nabi besar Muhammad SAW? Kita sekalian mungkin kita sayang sama anak-anak kita, tapi ketahuilah, sayangnya kita sama anak-anak kita masih secuil, nggak ada apa-apanya dibanding kasih sayangnya Rasulullah untuk kita dan untuk anak-anak kita. Hingga Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat yang selalu kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakan, memberikan gelar untuk Nabi Muhammad SAW, gelar yang agung. Apa itu gelarnya? Rauf Rahim, penyayang,
Ada sifatnya Rasulullah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, beliau katakan, pukul anak-anak kalian ketika mereka berani meninggalkan sholat usia 10 tahun. Kenapa demikian? Sebab beliau sayang sama anak-anak kita. Sayang sama kita. Kagak mau kita atau anak-anak kita jadi kayu bakar api neraka. Sebab mereka yang meninggalkan sholat berat urusannya. Allah bilang di dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qu anfusakum, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Yang mana kayu bakar api neraka tahu apa? Bebatuan dan manusia, itu yang menjadi kayu bakar api neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai diri kita atau keluarga kita jadi kayu bakar api neraka. Nabi sayang, kagak mau, makanya beliau bilang pukul anak kalian. Cuman mungkin kita masih bilang, Bib, kesian, masih kecil. Tapi kita katakan sama orang macam begini. Ini orang yang kayak begini kadang-kadang kalau anaknya ninggalin sholat, pukul, jangan, kesian. Tapi anaknya mencain piring di dapur, ditabok tuh anak, digampar. Nggak ada alasan, masih kecil, kesian Bib. Urusan sholat, Bib, kesian, masih kecil, jangan dipukul. Tapi kalau dia berisik depan TV, digampar tuh anak. Ada kenyataan kita, bukan masalah kesian, tapi iman yang lemah di dalam hati kita. Makanya ada beberapa orang ayah memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dalam nasihatnya sang ayah bilang, ayah bunayya, inna minar rijali bahimah fi suratir rajuli sami'al mubsiri fatinun bikulli musibatin fi malihi fa idza usib inihi lam yash'uri. Ini sang ayah ngasih nasihat sama anaknya. Dia bilang, wahai anakku, hati-hati. Inna minar rijali bahimah. Ketahuilah di sana ada manusia-manusia, bentuknya manusia, tapi hakikatnya nggak lebih dari binatang, siluman. Kenapa begitu? Orang yang semacam ini bentuknya manusia, tapi hakikatnya nggak lebih dari binatang. Orang macam bagaimana? Fatinun bikulli musibatin fi malihi. Kalau udah urusan harta dunia, sensitif. Duitnya hilang, dia tahu betul. 2000 hilang di jalan, 10 tahun dia lewati itu jalan masih ingat terus. Dia sampai punya anak masih bilang sama anaknya waktu lewat tuh jalan, nak, dulu berapa puluh tahun lalu bapak kehilangan duit 2000 di sini. Apa kenyataan kita begini. Urusan duit, urusan harta sensitif, perhatian. Tapi kalau urusan agama, urusan syariat, dia nggak ambil pusing. Sholat 5 waktu ditinggalkan, dia nggak ambil pusing. Allah murka, Allah melaknat dia. Ini keadaan kita begini. Macam begini nih, orang macam begini katanya ulama, itulah manusia bentuknya, tapi hakikatnya nggak lebih dari binatang. La ilaha illallah. Ulaika kal an'am, katanya Allah. Balhum adall. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Na'udzubillah. Karena itu hadirin wal hadirat, ini kewajiban kita. Perintahkan anak-anak kita. Siapa di antara kita punya anak usia 7 tahun atau lebih, perintahkan untuk sholat 5 waktu. Cuman kadang kita dapetin hadirin wal hadirat, orang zaman sekarang seharian pergi anaknya, anak lakinya, baik kesibukan apapun, kerjaannya, sekolahnya, kuliahnya, pergi pagi, pulang malam. Lihat, ketika tuh anak pertama kali masuk rumah setelah seharian ngayap pergi, pertama kali masuk rumah, assalamualaikum, yang ditanya mama bapaknya apa tuh? Nak, pulang bawa makanan apa? Bawa martabak gak?
Bawa duit apa sekarang nih? Berapa banyak bawa duit? Bawa keuntungan berapa? Itu yang ditanya. Betul. Tapi seharian dia jalan. Begitu datang malam, belum pernah seumur-umur kita tanya, sholat barusan duhur di mana? Asar sholat di mana? Maghrib nih Jakarta negeri macet nih, ya, sembahyang maghrib di mana? Isya bolehlah baru nyampe rumah. Maghrib waktunya sebentaran. Pernah gak anak kita pulang kita tanya tentang sholatnya? Padahal itu kewajiban kita. Anak gadis kita pergi seharian. Keluar dari rumah, naik pakai tukang ojek, naik ojek. Dia jalan. Emaknya bapaknya masuk kamar dapetin handphone anaknya ketinggalan, disusulin. Handphone anak gadisnya ketinggalan, disusulin. Tapi mau kena nggak dibawa, nggak pernah dipikirin. Kita mau pikir sembahyang di mana, zuhur di mana, asar di mana, maghrib di mana. Handphone ketinggalan dikejar. Tapi giliran mau kena ketinggalan, nggak pernah diambil pusing. Padahal itu kewajiban kita sama Allah. Kita nggak bakal ditanya sama Allah tentang urusan politik, siapa yang naik, siapa yang turun. Tapi kita bakal ditanya sama Allah. Nggak bakal ditanya kita nyoblos siapa kemarin. Nggak bakal ditanya. Yang ditanya sama Allah, sholat 5 waktu bagaimana? Itu yang bakal ditanya. Yang bakal ditanya sama Allah, kita punya anak waktu masuk sholat kita perintahkan untuk jalanin sholatnya apa enggak? Itu bakal ditanya sama Allah. Nah, apa jawaban kita? Jangan sekali-kali kita menyepelekan perkara sholat 5 waktu. Sebab orang yang mengundur-ngundur sholat dari waktunya dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan gak ada berkahnya. Kadang dia sibuk cari duit, sholat bablas. Kadang gara-gara apa tahu? Gara-gara pengen hadir ke undangan, ya sholat bablas. La ilaha illallah. Di dalam beberapa riwayat disebutkan man taraka sholata muta'ammidan kutiba ismuhu ala babi jahannam. Fulan ibnu fulanin la budda min dukhulin nar. Barang siapa yang ninggalin sholat secara sengaja, ditulis namanya oleh Allah di atas pintu api neraka. Apa bunyi tulisannya? Fulan bin fulan yang ninggalin sholat secara sengaja ini wajib masuk ke dalam api neraka melalui pintu ini. Naudzubillah. Gak enak terus terang nama kita ditulis di atas pintu api neraka. Yang enak kalau ditulis nama kita di atas pintu sorga. Mudah-mudahan kita punya tamak ditulis sama Allah di pintu sorga. Tapi kalau ditulis di pintu neraka kagak enak. Kagak enak. Terus bunyi tulisannya gak enak lagi. Wajib masuk ke neraka melalui ini pintu. Naudzubillah. Jaga diri kita, lindungi diri kita, keluarga kita. Jangan kita undur-undur sholat dari waktunya. Kadang yang sangat memalukan, hadir majelis, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, demen kemana-mana hadir majelis, tapi sholatnya bolong-bolong. Wah, itu memalukan. Mestinya yang jalanin sholat 5 waktu dengan benar kita yang demen hadir majelis. Kita yang ucap ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu kewajiban yang Allah wajibkan bakal kita. Dan berusahalah ayuhal ahbab, ayuhal ikhwan, jangan kita melaksanakan sholat 5 waktu melainkan di masjid. Bangunan masjid megah, cakep, tapi kesian tuh masjid kayak rumah hantu. Gak ada yang sembahyang di dalamnya. Orang mau sembahyang situ takut, serem, gelap. Kenapa? Gak ada yang sembahyang di dalamnya. Sayang dibangun megah-megah. Ini kewajiban kita makmurin ini semua. Orang yang selalu memakmurkan masjid dengan 5 waktu itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau melihat seseorang yang rutin pergi ke masjid,
maka persaksikanlah bahwasanya dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang bahwasanya orang yang sholat 5 waktu dengan benar itu dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasul bilang, "Ara'aitum in kana bi babi ahadikum nahran yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, aku ingin tanya kepada kalian, apabila di depan pintu rumah kalian ada air sungai yang deras dan jernih, kemudian ini orang tiap hari mandi di sungai yang jernih dan deras tersebut, setiap hari dia mandi 5 kali, kira-kira bakal tersisa kotoran gak di tubuhnya? Kata Rasulullah, kita mandi sehari 2 kali aja bersih badan, apalagi mandi sehari 3 kali, apalagi mandi sehari 5 kali. Waduh, mengkilap tuh orang, gak cuman bersih. Sahabat bilang, ya Rasulullah, lam yabqa min daranihi syai', gak bakal tersisa tuh kotoran di tubuhnya, nih orang bakal mengkilap. Rasul bilang, wa kadzalika shalah, demikian halnya dengan sholat 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu dengan benar di masjid gak bakal tersisa sedikit pun dari dosa-dosanya, melainkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Nih kita hadir di majlis, bawa nih sholat 5 waktu yang benar. Biasain mulai sekarang, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pulang dari sini nih biasain, begitu masuk waktu sholat bergegas, ambil wudu, pergi ke masjid. Dan sebelum itu ajak anak keluarga kita juga untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Beb, anak saya kan sekolah, bagaimana nyuruhnya? Alhamdulillah sekarang dikasih kemudahan sama Allah, kita nggak usah nyusulin anak kita ke tempat kerjaannya, kita nggak usah nyusulin anak kita ke sekolahannya. Ini semuanya di kantongnya pada punya handphone, betul? Semuanya pada punya handphone. Tapi coba tanya, di kantongnya ada siwak gak? Hah, ada siwak gak? Mayoritas di sini di kantongnya ada rokok. Tanya, siwak ada gak? Ini siwak sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Rokok sunnahnya syaitan. Ini handphone. Tiap masuk waktu sholat, apa susahnya? Gak usah telepon kalau gak ada pulsa. SMS. Ingetin, nak, udah masuk waktu sholat, sholat sekarang, jangan diundur dari waktunya, pergi ke masjid. Begitu, itu kewajiban orang tua. Itu minimal yang bisa kita lakukan kalau kita masih ada iman di dalam hatinya kita. Bawa nih nasihat pulang, biasain mulai sekarang demikian. Masuk waktu sholat, jalanin sholat di awal waktunya di masjid berjamaah. Kemudian ajak anak keluarga kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian insya Allah gak bakal tersisa dosa apapun di dalam diri kita, diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musibah yang menimpa umat gak lain, penyebabnya sholat 5 waktu yang disepelekan. Karena itu, ini kalau kita pengen dapat rahmat Allah, diampunin dosa-dosa kita, jalanin sholat yang benar, berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangin umur kita, bisa kita dapetin bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini malam kita untung, ini depan kita para habaib banyak banget, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah darah dagingnya Rasulullah. Kita hadir di tengah-tengah mereka, kita dapat berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini tanda cinta kita kepada Rasulullah. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama sahabatnya, cinta sama keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau udah cinta sama Nabi, sama sahabat, sama keluarganya Nabi Muhammad, insyaallah hari kiamat ma'aman ahab, bersama yang kita cintai, masuk surga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampunin oleh Allah, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita
kita doakan mereka, para habaib kita, guru-guru kita dikasih sehat, dikasih panjang umur oleh Allah. Khususnya saya punya kakak Al-Habib Abdul Aziz, Al-Habib Saleh, dan para habaib-habaib yang lainnya. Begitu juga Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, mudah-mudahan diberikan barakah oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya mughawwiya kulli dha'if, wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilayka kathir, wa anta alimun biha wa basir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.